hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Bu, kalau diucapin nama Nabi, sholawat apa? Ya Allah, pelit amat sih lo. Katanya hidup pengen berkah, betul? Rumah tangga pengen sakinah, pengen mawaddah, pengen warohmah, kemudian wafat ingin husnul khotimah, di alam kubur dapat radhah min radil jannah. Tapi saya nggak pernah mau ngejawab sholawat Nabi. Bu, jangankan surga, nyium surga juga nggak bakalan dapat. Ya, mulai sekarang kalau kita cinta sama Nabi, tatkala diucapkan kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat kepada beliau. Saya ulangi, ya Bu, saya ulangi. Biar ibu pada dapat syafaat dari Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akhirul mukarram, wabil khusus yang kita muliakan dan banggakan, Bapak Ustaz Haji Haryanto beserta keluarga, yang kami hormati pula Kiai Haji Zaidil Haq. Alhamdulillah matallahu fi kulli hayatihim. Para asatidz, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat nikmat Allah kita dipertemukan di majelis ini. Dalam rangka yang pertama adalah tarqiyatul iman kepada Allah, ningkatin iman kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ingin hidup berkah, biar nanti kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar ada pembacaan maulid, ada baca Quran dan lain sebagainya. Saya tanyakan cuma satu, Bu. Sekarang ini bulan apa? Bulan Februari, bulan Rajab. Hah? Rajab apa Februari? Setelah Rajab apa? Sebelum Ramadil akhir apa? Yang pertama apa? Yang ke-11 apa? Nah, lo mikir kan? Mikir dah. Nah, yang apa udah usianya 40, 50, usia 30 lupa. Bu, kalau hitungan Masehi sekarang ini bulan apa? Bulan kelima bulan apa? Bulan ke-11 bulan apa? Apa? Sekarang bulan kelima dalam hitungan Hijriah bulan apa? Mikir dulu, mikir dah. Ayo. Hitungan 1 tahun 12 bulan kata siapa? Saya tanya, Bu, hitungan 1 tahun 12 bulan kata siapa? Dari dulu, bisa dari dulu ya. Menurut dengar saya dari dulu. Itu yang hitung siapa, Bu, tahunan? Ya Allah ya Rabbi, dari dulu. Ini yang saya tanya, ibu-ibu apa sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu? 18. Suami gajian tanggal berapa? Tuh apa? Sekarang tanggal 20. Nah, apa? Karena besok kita tahu tanggal baru. Pasti Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hitungan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan kata siapa? Sudah dimaklum
Bukan dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-9 ayat 36. A'udzubillahi samil alim inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya telah Allah hitungan dalam satu tahun itu 12 bulan. Minha arba'atu hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasulullah salah satu muta'alian, yang 3 itu bergandengan namun yang 1 terpisah. Yang bergandengan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang terpisah bulan Rajab. Orang Quraisy zaman dulu, orang Quraisy zaman dulu, mereka pada bulan yang dimuliakan oleh Allah, walaupun mereka belum memeluk agama Islam dan Islam belum hadir pada saat itu, mereka memuliakannya. Nggak ada yang namanya mabok-mabokan, nggak ada yang namanya judi, nggak ada yang namanya tari striptis, karena mereka memuliakan bulan tersebut. Ini orang Indonesia nggak kenal Muharram, nggak kenal Rajab, nggak kenal bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang namanya mabuk hebat terus. Kalau masih mabuk sehari sekali itu namanya cemen. Kalah sama siapa? Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam sehari mabuk 5 kali. Ada yang kuat di sini? Makan genjer udah mabuk. Dan ingat di bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apabila seorang melakukan perbuatan baik, Allah lipat gandakan. Apabila seseorang melakukan perbuatan buruk, begitu pula dosa dilipat gandakan. Nah, bulan Rajab nih sama Bu sekarang udah cintain suami, ada duit nggak ada duit, temen sama suami. Suami keluar rumah cari nafkah, kalau ibu ridho, insya Allah dia dapat berkah. Ketika pulang nggak bawa apa-apa, ibu jangan manyun. Kenapa jatuh? Jangan manyun. Doain suami ketika suami mau berangkat kerja, Bu siapin perlengkapannya. Kalau suami kita tukang ojek, nyalahin motornya, siapin jaketnya, helmnya. Ingat Bu, jaket itu dicuci Bu, dicuci tukang ojek. Pengalaman ya Bu, pengalaman. Ketika suami berangkat, ibu cium tangan suami, doain suami, jangan dulu menghilang sebelum suami tidak terlihat. Ketika suami pergi, ibu sholat duha, doain suami. Kemudian ketika ibu masak, baca sholawat kepada Nabi, insya Allah berkah. Walaupun tempe gosong, insya Allah nikmat di mata suami. Itu bulan Rajab. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita di bulan Rajab apa? Doa ketika kita menghadapi bulan Rajab sampai akhir bulan Rajab. Doanya apa? Yang sering diajarkan oleh alim ulama kepada kita. Yang pertama apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Alhamdulillah, suka dibaca Bu? Dibaca. Tahu artinya? Tahu artinya? Untuk bingung. Bu, Rabbighfirli artinya apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Rabb, ampunilah dosaku, warhamni dan rahmatilah aku, wa tub alayya dan aku tobat padamu ya Rabb. Jangan-jangan saya bingung, Ustaz, ini sholat tiap hari di rumah ya? Bu, sholat tiap hari berapa rakaat? Hah? Sehari semalam berapa rakaat?
17 rakaat. Sholat subuh berapa rakaat? Yang dibaca suratnya apaan? Ayo, tuh kan? Subuh yang dibaca suratnya Trikun. Zuhur yang dibaca, ya Allah. Asar yang dibaca Pak? Maghrib yang dibaca lagi sholat? Gak mungkin lagi sholat baca Al-Qari'ah. Kata saya baca Waqiah 10 ayat. Bu, kali-kali nanti sholat maghrib suratnya Yasin. Yang penting Yasin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suami yang jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Di belakang ibu ngomong kurang ajar, panjang. Bu, mulai saat ini yuk kita usia sudah tua. Usia kita semakin mendekati kepada ajal. Mulai saat ini jangan sampai kita sholat usia 60 tahun, sholat udah 60 tahun tapi tidak pernah kita tahu apa makna daripada sholat. Yang kedua, jangan sampai sholat kita sia-sia. Karena banyak orang Islam yang melaksanakan sholat tapi tidak tahu apa arti daripada bacaan yang dia baca dalam sholat. Ibu kalau baca bacaan sholat, ketika kita baca doa iftitah, ikrar kita sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Janji kita sama Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil. Saya tanya, benar nggak? Hidup untuk Allah? Betul, hidup untuk Allah. Kalau sekarang saya tanya, siapa mati hari ini? Tuh kan? Katanya untuk Allah. Dua, lagi ruku apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ungkapan kita pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sujud apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ungkapan pujian kita kepada Allah. Kemudian duduk di antara dua sujud apa yang kita baca? Rabbi firli warhamni wazhurni wa'afini. Bu, kalau kita pahami ini doa, saya yakin ibu bisa nangis. Ini saya cuma ngingetin di bulan Rajab kita sudah di penghujung. Kenapa? Karena Rajab ini salah satunya kita mendapatkan perintah tentang sholat. Dalam kitab Al-Idham menjelaskan bahwasanya siapa orang yang meninggalkan sholat subuh saja dia tinggalkan, satu kali dia tinggalkan secara sengaja, maka dosanya sama dengan dimasukkan ke dalam neraka selama 6.000 tahun. Lo pikirin sekarang, yang siapa udah ninggalin subuh 6.000 tahun, bukan 6.000 tahun hitungan dunia, tapi hitungan akhirat. Karena 1.000 tahun dunia sama dengan 1 hari akhirat. 70 tahun dunia sama dengan 1,5 jam akhirat. Terus sekali doang ninggalin sholat subuh secara sengaja, dosanya dimasukin ke dalam neraka jahanam 6.000 tahun. Dua, dosa orang yang ninggalin sholat zuhur secara sengaja dia tinggalin, maka dosanya sama dengan dosa membunuh 100 orang Islam. Jadi kalau ibu bapak ninggalin sholat zuhur sekali doang, sama dengan dosanya ngebunuh 100 orang. Satu orang aja kita bunuh udah dosa besar. Kemarin ada yang ngebunuh siapa tuh? Dosanya berapa ya? Hukumnya berapa tahun? Hukuman mati tapi masa percobaan 10 tahun. Dan bingung ya. Ini cuma satu orang, gimana 100 orang? 3,
Dosa orang yang ninggalin sholat asar, ninggalin sholat asar secara sengaja tinggalin, maka dosanya sama dengan menutup pintu Baitullah. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya maaf ibu banyak rezeki, banyak harta, tapi tidak pernah mau berinfak dan bersedekah. Kadang-kala maaf harta berlimpah, haji umroh kagak mau, alasan nunggu panggilan. 4. Orang yang tinggalin salat maghrib dosanya, satu kali dia tinggalin salat maghrib secara sengaja, maka dosanya sama dengan berzina dengan orang tuanya sendiri. 5. Terakhir, orang yang tinggalin sholat isya secara sengaja dia tinggalin, dosanya ada 2. Yang pertama, tidak dikasih keberkahan dari Allah, rezeki yang apa dia miliki dari waktu pagi sampai waktu isya. 2. Ketika di alam kubur dia akan dihimpit dan akan disiksa oleh satu hewan namanya ular sujak. Bahkan dia masuk dari mulut, keluar dari dubur bagian tubuh kita, dan dia akan menghantam tubuh kita sampai kedalaman 7 kilometer. Bayangin sekarang apa yang bisa kita persiapkan di Qo'a Rabbi. Apa kata Allah? Falyamal amalan sholihah. Yuk kita beramal soleh. Sholat jangan ditinggalin, sholat jangan buru-buru. Yang penting sholat matumanina, bacaannya harus benar. Mulai sekarang kita perbaiki. Di bulan Rajab ini sudah di penghujung, amalan-amalan ibadah terutama sholat kita perbaiki. Mengapa? Karena sholat amal yang pertama kali dihisab pada yaumul kiamat. Yang ditanya nanti bukan bicara harta, tapi sholatnya dulu. Kalau sholatnya benar, maka amal yang lain benar. Kalau cari mantu, cari yang pinter sholat, cari yang rajin sholat. Suruh nampelnya malam Jumat, ya, datangnya habis asar menjelang maghrib, lalu suruh pimpin sholat maghrib, baca tahlil yasin, kemudian ajakin baca maulid, selesai sholat isya, lalu doa, suruh pulang. Loh iya kan belum sah. Belum sah. Kalau udah sama terserah mau ngapain juga. Kalau mantunya rajin ibadah, rajin sholat, insya Allah nanti membina rumah tangganya pun akan baik. Kalau anak yang rajin ibadah, insya Allah sama orang tua pasti dia akan berbakti. Karena orang yang dikatakan sukses dalam hidupnya cuma 2. Yang pertama, dia ibadah minimal sholat tidak pernah ditinggalkan, tepat pada waktunya. Yang kedua, dia bakti sama orang tua. Mudah-mudahan kita dengan sisa umur ini masih diberikan keberkahan oleh Allah, dan juga bisa memperbaiki ibadah sholat kita. Mobil khusus sekarang kita sudah di penghujung bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Rajab di tahun yang akan datang, dengan kondisi sehat jasmani dan sehat rohani, semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.